Atas ya. Atas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Para jamaah, hari ini sudah masuk kurang lebih berapa Sya'ban? 6 atau 5 Sya'ban, yang artinya bulan suci Ramadan sudah berada di ambang kedatangannya. Makanya untuk pertemuan siang ini kita akan membahas masalah seputar puasa Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk 1 Ramadan, siapa yang masih punya hutang puasa? Ya, hutang puasa tahun kemarin, maka wajib untuk dikodok atau dibayar. Wajib kodok itu. Hutang puasa karena datang bulan, karena nifas, atau karena melahirkan, karena sakit, musafir, itu harus dikodok. Hadirin, kaidah hutang ibadah kepada Allah itu dari hadis Nabi. Ya, kaidah hutang ibadah kepada Allah. Artinya apa? Apabila seseorang sudah wajib ibadah, tapi dia tidak ibadah, maka itu jadi hutang. Ya, contohnya hadis perdana kita bawakan, riwayat daripada Imam Bukhari rahimahullah pada 1852. Ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ya Rasul, ibuku meninggal, wa alaiha shaumu syahrin, tapi beliau punya hutang puasa 1 bulan. Ceritanya ibunya sakit sebulan penuh, masuk bulan Syawal, belum sempat mengkodok, meninggal dunia. Ibu saya punya hutang ya Rasul. Pertanyaannya dari anaknya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya yang mengkodok puasanya? Ini justru yang mengkodok bukan dirinya sendiri, tapi orang lain, anaknya. Boleh tidak itu? Qala, maka Nabi menjawab, na'am. Apa arti na'am? Hadirin ngerti bahasa Arab enggak? Apa arti na'am? Oke. Iya, silakan. Oh, jadi boleh tuh kita mengkodok hutang orang lain. Hutang ibu kita, bapak kita. Qala, dari situ Nabi bersabda,
fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahakku lebih berhak ayukdo untuk dikodok. Ya, hutang ibadah wajib dikodok. Nah, ini dulu saya mau ingetin nih. Kita sebagai kepala keluarga terutama harus mendidik, membimbing anak istri kita untuk ibadah. Tanya nanti sama istri, udah bayar kodok belum tahun kemarin? Yang sebab batal gara-gara apa? Menstruasi atau haid. Sama anak-anak kita juga begitu. Hadirin, kalau sampai 1 Ramadan nanti tidak dikodok, ada konsekuensinya. Ya, ada akibatnya, itu ada resikonya. Bila sampai 1 Ramadan tidak kodok, maka yang pertama, dia berdosa. Terutama si kepala keluarganya ini yang tidak membimbing anak istrinya. Yang kedua, hadirin, wajib untuk bayar denda. Ataupun disebut apa? Fidyah. Fidyahnya berapa? 1 hari 1 mud. 1 hari itu 1 mud. 1 mud berapa? 700 gram. 700 gram itu kita bulatkan 1 liter. Itu denda diantaranya yang kedua. Jadi kalau hutang puasanya 7 hari, maka bayar 7 liter. Yang ketiga, tetap wajib kodok setelah Ramadan. Ya, tetap wajib kodok setelah Ramadan, ditambah hutang puasa tahun ini bila ada. Ya, hutang puasa tahun ini bila ada. Begitu hadirin. Jadi wajib untuk apa? Mengkodok apa yang menjadi kewajiban kita dari hutang puasa tahun kemarin. Logikanya begini, Bapak Ibu punya hutang sama tetangga. Bapak Ibu punya duit, lalu Anda tidak mau bayar hutang itu. Ya, padahal Anda berhutang, duitnya udah ada untuk dibayar, tapi Anda nggak mau bayar. Tiba-tiba orang ini meninggal, itu tertahan masuk surganya, Pak. Karena tidak mau bayar hutang. Apalagi hutang ibadah kepada siapa? Allah. Makanya kami ingetin bahwa permasalahan ini wajib diketahui untuk dia bayar kodok. Dan ini permasalahannya jadi berlanjut hadirin. Ya, contohnya ada sepasang dokter datang kepada saya, umur udah 80 lebih. 85-an, dokter senior, suami istri. Pak Ustadz, dulu sejak kita nikah kita jarang ibadah. Dan kami baru hijrah, bertaubatnya itu rajin ibadah pas usia 50-an deh. Jadi Bapak Ibu, Pak Dokter nggak pada puasa dulu? Enggak Ustadz. Ini kisah nyata. Terus gimana Ustadz, tobat kami diterima? Ya diterima oleh Allah, tapi bayar hutangnya dulu. Berarti hutangnya berapa tahun? Dihitung tuh, 30 tahun. Dibulatkan 30 tahun. 30 tahun itu wajib dikodok. Berarti 30 tahun berapa hari? Bantu hitung. Kok 30 tahun 30 hari? Ya berapa hari? 900. Ya Allah ya Rabbi. Terus saya tanya, Bapak Ibu masih mampu nggak kodok 900 hari? Nggak mampu Ustaz. Nah ingat, kalau memang sudah tidak mampu seperti itu, tetap bertobat dan at least, apa arti at least? Paling tidak, at least terakhirnya itu adalah, finally-nya adalah tetap wajib bayar fidyah. Maka saya katakan kepada sepasang suami istri dokter senior, karena sampai sekarang saya masih ngajar para dokter se-Indonesia. Ya, mereka lulusannya tahun 70-an. Belum lahir juga tuh saya tuh. 70, 72, ya, lahirnya tahun lulusnya tahun 73-an, dokter senior, para profesornya. Tapi alhamdulillah paling tidak
masa senjanya bertobat. Tapi jangan dipakai alasan ya Pak. Ustadz kalau gitu saya santai aja deh. Bertobatnya nanti umur 80. Emang umur siapa yang tahu kan gitu. Jangan jadikan alasan. Ini artinya Allah masih sayang sama sepasang suami istri ini. Sekarang rajin ibadah. Ya, sekali muda sepuh di rumah, dia ke masjid pun disetilin sama sopirnya, dokter senior. Uang nggak masalah sama dia. Jadi begini, saya katakan berarti bapak ibu ini Pak Dokter punya hutang 900 hari, 30 tahunan. Kalau emang udah nggak kuat puasa, nggak kuat Ustaz. Tahun ini pun kami nggak puasa. Jadi 900 hari berarti dia wajib bayar fidyah sebanyak 900 liter. Dikali 2, karena sama siapa? Sama istrinya juga. Ya kurang lebih 1,8 ton. Udah. Pergi aja ke Muara Angke, ke pinggiran Pulau Gadung. Banyak itu orang-orang fakir miskin. Ya, kasih kepada satu kepala keluarga 100 liter. Perlu 9 orang aja itu. Kalau Pak Dokter mau saya saya urusin nggak apa-apa fidyahnya. Oke Ustadz, karena kami udah nggak kuat puasa, uang nggak masalah. Ya rumah mewah, kendaraan bagus. Pak, katakanlah beras berapa? Yang 10 ribuan. 10 ribu kali 900 berapa? Susah juga ngitungnya. 10 ribu kali 900 berapa Pak? 9 juta. Ya, 10 ribu, nolnya 4 kan? 900. Berarti 90 juta. Betul nggak? Nah, keluarkan 90 juta tuh. Beli dia berasnya. Nggak masalah. Ya, pernah juga dia minta, Pak, kalau gitu Pak Ustadz deh yang ngurusinnya. Kalau saya ngurusin Pak, mendingan saya kasih santri saya. Santri saya mustahik itu berhak. Santri saya sebulan perlu makan 300 liter. Jadi cuma 3 bulan tuh tapi saya nggak boleh makan. Karena ini hak siapa? Mustahik para santri. Jadi cuma 3 bulan, nanti istrinya lagi 3 bulan tuh, dari 19 liter, 6 bulan beres. Ya udah itu aja Ustadz. Jadi hadirin, semuanya mesti ada perhitungannya. Paling tidak, kalau emang Anda sudah nggak kuat puasa, wajib untuk apa? Fidyah. Ibu-ibu ini contohnya. Ibu-ibu ada di dalam? Bu, masih hidup Bu? Contohnya gini, saya dapat pertanyaan dari jamaah. Pak Ustadz, istri saya 10 tahun nggak puasa. Loh, kok bisa 10 tahun? Ya kayak dokter tadi. Kalau dokter tadi kan alasannya dia belum hijrah. Nah, begini Ustadz, kami menikah tahun 2000. Tahun 2001, tahun 2000 hamil. Terus 2001 nggak puasa juga, hamil tua sambil menyusui, melahirkan. 2002 anak kedua. Ya, hamil lagi. 2003 hamil tua. 2004 melahirkan, menyusui nggak puasa. 2005 anak ketiga. Begitu terus. Jadi hutangnya berapa? 10 tahun. Ini wajib kodok. Kodok dulu kepada si istri ini. Nanti kalau nggak kuat, makanya kalau tidak kuat terakhir suaminya itu bayarkan fidyah. Wajib fidyah. Gitu. Jadi kalau 10 tahun berarti 300 hari. 300 liter. Baik. Hadirin, kemudian Nabi bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmaini. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sunnah 1 hari atau 2 hari sebelum datang 1 Ramadan. Ya. Artinya, jangan puasa sunnah pas tanggal 28, 29 Sya'ban. Kecuali kata Rasul, illa rajulun kana yasumu sauma falyasumhu. Kecuali seseorang yang istiqomah puasa sunnah. Kalau dia istiqomah puasa sunnah, maka tidak apa-apa puasa sunnah terus. Seperti Bapak Ibu tidak pernah tinggalkan puasa Senin Kemis, maka nanti setelah nisfu Sya'ban tetap boleh puasa sunnah. Kalau ini kan cuma sehari 2 hari nih. Kalau dalam hadis Imam Tirmidzi ada lebih banyak lagi. Kata Nabi, idza baqiya nisfun min Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban tinggal setengahnya. Nih.
Hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi rahimahullah. Idza baqiya nisfun min Sya'ban, kalau bulan Sya'ban tinggal setengahnya, 15 Sya'ban, fala tasumu, jangan kalian berpuasa sunnah. Bagi orang yang tidak biasa puasa sunnah. Nah, kita perinci hadis ini. Yang pertama hadirin, contohnya yaitu Nabi katakan ya, tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Kurang lebih malam apa nanti itu nisfu Sya'ban. Tidak boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban bagi yang tidak istiqomah. Yang kedua, boleh tetap puasa sunnah bagi yang istiqomah. Kayak Senin Kemis. Nanti Senin Kemis terakhir tuh tanggal 20 berapa? 23 Maret sama 28 Maret gitu. Dia istiqomah tuh puasa Senin Kemis nggak pernah tinggal. Boleh tetap puasa sunnah bagi yang istiqomah. Gitu. Yang ketiga, tetap boleh puasa bagi yang puasa wajib. Ya, tetap boleh puasa bagi yang puasa wajib. Contohnya apa puasa wajib? Puasa wajib qada, puasa wajib apa lagi? Nazar. Ya, puasa wajib apa lagi? Kafaroh, kan ada tuh. Puasa kafaroh kan ada. Kayak kemarin saya habis pulang umroh. Ya, kebetulan ketika kita udah ngambil mikot, mau sampai dekat Masjidil Haram, istri saya masih pakai cadar tuh. Kan kalau lagi ihram nggak boleh pakai cadar. Saya bilang, kau masih pakai cadar tuh, kena denda tuh, kena dam. Ini Pak Maulana habis ihram ya, habis umroh ya? Antum botak? Habis umroh? Oh enggak. Makanya saya masih botak nih, karena habis pulang umroh kemarin. Nah, kebetulan istri pakai cadar. Kalau orang yang pakai cadar, kata Rasul, ketika umrohnya wajib diapain? Dibuka. Lah, kamu lupa untuk masih pakai cadar. Kena denda kamu. Kafarohnya bayar kambing ataupun ngasih makan fakir miskin di Mekah 6 orang. Yang ketiga boleh pilih, yaitu apa? Puasa 3 hari. Nah, dia bayar puasa kafaroh tuh, puasa dam, puasa denda. Boleh seperti itu. Jadi kalau Anda, ibu-ibu juga nih, kalau mau bayar puasa qada, Ustadz, udah nisfu Sya'ban nih, saya mau bayar puasa qada, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh hanya puasa sunnah. Itu pun bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Dah. Ya. Kemudian hadirin, Nabi bersabda dalam menentukan satu Ramadan. Idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan sabit hilal, maka mulailah puasa. Wa idza ra'aitumu fa'aftiru, kalau bulan depan lagi kalian melihat bulan sabit atau hilal, maka berlebaranlah. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, kalau kalian ditutupi oleh awan, sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Dalam riwayat yang lain ada tuh kata-kata 30 harinya. Fa akmilul iddata salasina, sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Hadirin, ini masalah tentang penentuan satu Ramadan. Begini. Yang pertama, berdasarkan hadis ini, penentuan satu Ramadan, ya. Penentuan satu Ramadan itu hadirin, cara mainnya itu adalah ikut pemerintah. Begitu sejak zaman Nabi dan para sahabatnya, pemerintah yang menentukan. Satu Ramadan, satu Syawal, musim haji, itu pemerintah yang menentukan.
Ya. Kemudian ya kita gampang itu Pak, kita nggak usah naik ke atas loteng, ngeliat bulan sabit, emang ngerti caranya, ikut pemerintah aja, tinggal setel TV atau buka medsos, buka YouTube, ada siaran langsung dari Kementerian Agama. Nanti mereka mengadakan sidang apa namanya tuh? Sidang isbat, diketuk palu nanti oleh Menteri Agama, yang dibantu oleh para ahli dari ulama, dari LIPI, dari LAPAN, dari BPPT atau BRIN sekarang, itu para ahli astronomi kumpul juga di sana. Ya, yang kedua, metode pertama adalah dengan melihat bulan sabit. Ya, dengan lihat hilal. Caranya nih. Yang kedua, metode yang kedua dengan hitungan atau hisab. Makanya saya sih untuk masalah beginian lebih enak ikut kepada fatwa ulama salafus soleh terdahulu. Udah ikut aja pemerintah, di sana ada menteri agama yang ketuk palunya dibantu dengan para ulama, para ormas Islam gitu. Nah sebenarnya ormas itu tidak berhak untuk memberikan penentuan, cuma karena di Indonesia udah dari dulu seperti itu, ya nggak kayak di Saudi, di Malaysia, apalagi di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tuh nggak ada ormas, hukum pancung di sana itu. Dibilang nanti membuat onar, ya kan di Indonesia kan jadinya kan begitu. Nanti pemerintah apa hari ini, nanti ormas yang satu hari ini. Padahal pemerintah sih berkuasa untuk melakukan pelarangan kayak di Malaysia, kayak di Saudi, ya, untuk melarang supaya mereka tidak menentukan hilal dari kelompok mereka sendiri, tapi mereka mengirim para ahlinya ke Kementerian Agama untuk ikut sidang isbat. Tapi begini hadirin, bila ada perbedaan pendapat, perbedaan penentuan, ya, penentuan satu Ramadan, maka saya katakan tetap legowo saja deh, ya. Mau ikut yang tetap legowo. Kalau ada yang saya ikut ormas saya Ustadz, ya udah silakan, nggak usah diributkan. Tapi kalau cara mainnya berdasarkan fatwa salafus soleh, yaitu dengan ikut pemerintah pada zamannya. Baik. Kemudian hadirin, masalah selanjutnya yaitu tentang niat puasa. Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qoblal fajri." Siapa yang tidak niat puasa sampai sebelum subuh, sampai adzan subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasa Ramadannya. Puasa Ramadan tidak sah kalau tidak diniatkan dari malam hari. Nah hadirin, hadis ini yang pertama adalah, ya, pelajaran hadis ini, niat puasa pada malam hari hukumnya wajib. Sampai azan subuh wajib gitu. Siapa yang tidak niat, maka siapa yang tidak niat pada malam hari, maka tidak sah puasanya. Dan ketika dia tidak sah puasanya, ya, tapi siang harinya tetap harus menahan dari makan minum. Ya, karena dia tidak ada uzur ini. Tetap harus menahan makan minum. Kemudian
Yang ketiganya wajib qada setelah Ramadan. Satu hari yang lupa niat setelah Ramadan. Wajib qada itu. Yang keempat, niat itu dalam hati. Jadi bagi umat Islam yang tidak pakai nawaitu sauma ghadin, ya udah niat aja deh masing-masing. Yang kelima, niat sunnah dilafazkan. Sunnah dilafazkan seperti apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Jangan ramadhana ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Kenapa ramadhani Ustaz? Karena dia sifatnya adalah disandarkan kepada kata-kata yang sebelumnya. Kalau akhir daripada harokat sebelumnya kasrah, semuanya wajib kasrah itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Gak boleh ramadhana hadhihi sanati. Kalimatnya rancu. Sekedar grammarnya sih. Sekedar grammarnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Gitu. Ya. Yang keenam, DKM ya, DKM masjid bagus untuk membimbing niat para jamaah. Karena jamaah kan banyak orang awam, Pak, ya. Niat para jamaah. Contohnya lagi apa? Lagi setelah tarawih ya. Ya, DKM masjid bagus untuk membimbing niat para jamaah setelah tarawih. Ya, dengan kata-kata, Bapak Ibu, kami ingatkan untuk niat puasa, pasang niat puasa dari sekarang. Ataupun Bapak Ibu, mari kita niat bareng-bareng. Nawaitu shauma, ataupun dibimbing. Bapak Ibu ikuti kami. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhani hadhihi lillahi ta'ala. Sajakku niat puasa keesokan hari karena Allah Ta'ala. Yang ketujuh, siapa yang mau niat sebulan penuh dari malam pertama, kan ada tuh niat sebulan penuh pada malam pertama, ini harus pakai kata-kata ikut Imam Malik, karena imam kita di Indonesia madhabnya madhab Syafi'i menyatakan tidak sah puasa niat sebulan dari malam pertama. Jadi kalau mau ikut Imam Malik ya. Contohnya gimana? Nawaitu shauma syahri Ramadan taqlidan lil Imam Malik. Nah, fardhon lillahi ta'ala. Kalau udah begini maka sah. Bagus nih, niatnya pakai begini pada malam pertama. Dikhawatirkan kita lupa niat pada hari ke-12 mungkin. Kalau udah ada ininya, ini jadi backup-annya itu. Ya, dia tidak akan cacat. Udah jam 1 lebih ya. Cepat banget waktunya. Begitu Bapak Ibu kurang lebihnya. Sebenarnya masih banyak ini. Mungkin nanti dengan ustadz-ustadz lain akan disambung supaya lebih komplit gitu ya. Nanti belum masalah berbukanya, cara sahurnya, kemudian tarawehnya seperti apa. Ya, singkat aja kalau taraweh Anda mau mengikut yang 22 11 4 4 3 ataupun 22 sampai 20 itu semuanya sah, benar. Hanya saja ulama mayoritas memilih 23 rakaat 22 seperti dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ya, tapi kayaknya di kita jarang ya, Pak. 222 sampai 20 ya. Di sini ada tarawih enggak, Pak Imam? Oh, ada. Berapa rakaat? 11. 22. Iya. Boleh. Semuanya itu sah, ada dalilnya semuanya. Tidak usah dipertentangkan. Ustadz, saya masuk masjid ada yang 4-4-3. Sah, udah ikut.
ikut kepada ulama yang menyatakan. Saya di satu masjid Ustaz ada 20 rakaat, 22 sah silakan. Nanti ikut kepada yang paling lamanya. Tapi kalau 23 rakaatnya kayak di Nganjuk cuma 5 menit, itu saya ragu itu, Pak. Pernah lihat? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kapan baca Fatihahnya, kapan? Ya, itu kurang lebih tahun dulu lah ya. Namanya apa tuh? Sholat tarawih apa? Ekspres. Ya, sholat tarawih kilat. Sayang kalau begitu. Ya, daripada seperti itu mendingan juga 11 rakaat tapi tumakninahnya ada gitu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai ini sebelum kita akhiri? 10 menit. Ya. Baik, seseorang yang dia mau kodok puasa orang tua, kalau betul-betul kita nggak yakin, nggak tahu, udah nggak usah dikodok. Perbanyak doa saja dan sedekah untuk beliau. Yang kedua, cari tahu dulu kalau mau. Cari tahu kepada orang yang tinggal sama ibu kita. Semuanya kakak perempuan kita nih. Biasanya kan kakak perempuan tinggal, ibu tinggalnya di situ gitu ya. Karena yang bisa apa? Ngayomin ibu ya, masa sepuhnya biasanya gitu, anak perempuannya itu. Kita tanya, Kak, mama kira-kira ibu dulu punya hutang puasa enggak? Kalau iya nanti boleh kita kodok. Kalau kakak kita bilang enggak ada sih, mama rajin kok puasa, udah serahkan kepada Allah saja dan kita banyak mendoakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhum. Ini kasusnya tadi ibunya baru meninggal. Yang ngerawat itu anaknya sendiri laki-laki, si sahabatnya tadi, sahabat Nabi. Ya Rasul, ibu saya meninggal kemarin, sebulan nggak puasa, saya boleh nggak mengkodok? Silakan kodok. Gitu. Tahu persis. Apa yang kita tidak tahu, tidak usah kita jadi susahkan diri kita. Gitu ya. Atau Anda mau bersedekah, sedekah nih, 1 karung beras, atas nama pahalanya untuk siapa? Ibu saya, atau wakaf Quran, atau wakaf apa begitu ke masjid. Boleh, perbanyak amal soleh saja. Hadiah Pak, hadiah amal soleh untuk ibu kita. Ini Pak, kemarin saya baru pulang umroh, saya di Mekah masih ada 4 hari. Hari pertama saya pakai pakai ihram di Garuda, di mana setengah jam sebelum landing. Saya udah niat itu untuk diri saya dulu. Di Mekah saya masih ada 4 hari. Hari kedua saya niatin untuk ibu saya. Saya umroh lagi keluar Mekah, ke Tanim, ke Mikot. Pakai ihram lagi, niat apa? Ya Allah, saya niat umroh untuk ibu saya. Dah, tawaf, sa'i, cukur lagi selesai. Besok hari ketiga saya pergi lagi. Udah istirahat, pergi lagi untuk bapak saya. Begitu. Perbanyak amal soleh untuk orang tua kita. Bagus tuh. Makanya saya tanya antum botak ditahalulkan atau gimana? Karena untuk laki-laki bagusnya apa? Botak pelontos. Ini kan saya udah tumbuh aja ada berapa hari. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk sampai kepada bulan suci Ramadan ya, dengan sehat, afiat, zahir, batin. Dan kita akhiri dengan membaca kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.